Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia hari ini. Tanggal 12 November 2023. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang yang sedang berdealing denganmu atau yang sedang ada di pikiranmu sekarang ya. Boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari kalian. Bagaimana koneksi kalian hari ini? Apa yang terjadi? Oke, kita mulai aja. Oke. Oh, sorry, terbolak. Oke, jadi aku lihat nampaknya di sini kamu berdealing dengan orang yang cukup narsis. Dan aku lihat juga dia punya suatu paradigma ya, pola pikir, ideologi semacam itu ya, paradigma tentang sesuatu, empati dia, cara dia untuk bertindak itu sesuai dengan pola pikir dia ya, ideologi dia. Dan aku lihat di sini dia memang orang yang like a narsis, orang yang narsis, jadi pengen selalu terlihat mempesona, selalu pengen terlihat mempesona. Dan dia selalu gini, jadi kayak semacam player ya, dia ini maunya dikejar, maunya dilihat orang, wah seperti itu ya. Jadi dia kayak cool bad semacam itu ya, kayak memberikan kesan bahwa dia cool bad yang sulit untuk digapai, padahal aduh aku harus ngomongnya apa nih, seperti ya murahan seperti itu ya. Jadi kelihatannya kayak sulit banget digapai, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Dia seperti orang-orang pada umumnya yang gampang banget untuk sulit aku ngomongnya, murahan gitu aja lah ya. Nah ya mudah-mudahan nggak di ban sama YouTube ya. Oke, jadi seperti itu ya, orang ini cukup narsis dan dia punya pola pikir tersendiri ya tentang kenarsisannya, tentang menjadi pusat perhatian ya, tentang memiliki cara untuk menjadi pusat perhatian. Dan aku lihat di sini ya, saat ini tuh dia sudah menyembuhkan rasa sakit hati ya, menyembuhkan dari patah hati, membebaskan diri dari hubungan yang toksik dan kecanduan tentang sesuatu. Entah ini kecanduan apa, tergantung seseorang ini ya. Dia kecanduannya apa? Entah itu tentang kecanduan tentang gila harta, gila seks, bisa jadi gila itu tentang kecanduan tentang entah itu narkoba atau games bisa ya. Jadi dia pengen melepaskan sesuatu yang toksik di dalam diri dia. Dia pengen menyembuhkan diri dia dari hal-hal buruk seperti itu. Karena di sini aku lihat juga sebenarnya kamu dengan dia ini mencintai kamu, cuman situasinya adalah hubungan karma. Ya, jadi emang sulit untuk bisa terlepas dari dia. Jadi, ini ada, jadi hubungan kamu dengan dia itu campur aduk ya, ada kekacauannya, ada pemicunya ya, ada kebencian, ada pelajarannya ya, ada melepas dan menerima. Tapi gini, walaupun dia melepas, dia ada rasa cinta, walaupun dia pemicu dari pertengkaran ya, dari kekacauan, tapi dia selalu mendapatkan pelajaran dari itu semua ya. Walaupun ada rasa benci, tapi dia cinta, seperti itu loh. Jadi ada hubungan ini tuh campur aduk, hubungan ini tuh lengkap ya, hubungan itu lengkap, complicated ya, punya
punya hubungan dengan dia. Jadi semua itu ada semua di sini. Jadi benar-benar sedihnya ada, keselnya ada, bencinya ada, tapi pelajarannya juga ada dan hasilnya ya membahagiakannya juga ada, ya hasilnya juga tetap mencintai di sini. Dan ini adalah seseorang seseorang ini adalah cerminan dari dirimu ya sebenarnya. Jadi apa yang terjadi dalam dirimu itu juga dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu sebenarnya cerminan dari dirimu. Jadi kalau misalkan kamu sifatnya cuek, ya dia juga cuek. Kalau kamu sifatnya itu pemarah, ya mungkin dia juga pemarah. Seperti itulah ya. Ini cerminan sebenarnya. Dan aku lihat juga dari hubungan ini banyak banyak dari kalian ini mengalami apa transisi karena ini ada setiap terjadi sesuatu di antara kalian adanya introspeksi diri ya, jadi ada pelajaran di dalam hubungan ini karena di sini pun kan ada cerminan diri ya. Jadi setiap apa yang telah terjadi, kalian akhirnya mencerminkan diri kalian. Kalian introspeksi diri, apa nih yang membuat hubungan ini kok ya jadinya begini? Apa yang membuat hubungan ini kok jadinya selalu bertengkar begini terus kayak gitu ya. Jadi selalu adanya cerminan diri di diri kalian. Adanya pelajaran, selalu adanya pelajaran di hubungan ini. Dan akhirnya dari apapun masalah yang terjadi di hubungan kalian, rasa kecewa, amarah, kecanduan, atau everything apapun masalah yang pernah terjadi di hubungan kalian, di sini aku lihat akan ada pilihan yang akan kalian pilih sebagai yang menurut kalian ini adalah sebagai pilihan yang sehat ya dalam hidup kalian, dalam hubungan kalian. Dan aku di sini melihat bahwa kalian memilih untuk pilihan yang sehat terutama dalam cinta dan kehidupan. Kalian akhirnya lebih mencintai diri sendiri, kalian sekarang lebih merawat diri sendiri, kalian ingin lebih bahagia ya. Kalau misalkan hubungan ini toksik ya bagaimana caranya agar kalian terhindar dari hubungan yang toksik ini atau bagaimana cara merubah hubungan yang toksik ini menjadi hubungan yang sehat seperti itu. Tapi aku lihat di sini untuk diri kalian sendiri kalian memilih untuk pilihan yang sehat terutama tentang cinta ya, dan aku lihat di sini juga kalian lebih mencintai diri sendiri, ingin bahagia ya. Kalau misalkan hubungan ini pun toksik ya, kalian akan meng-cut atau membatasi atau memberikan ketegasan di dalam hubungan ini mana yang harusnya tetap dijalani atau tidak, seperti itu. Ada situasi-situasi yang toksik misalkan, akan kalian beri batasan dengan tegas, batasan dengan jelas bahkan ya. Aku lihat di sini untuk apa ya? Untuk kesehatan kalian sendiri sih sebenarnya ya. Untuk membuat ini jadi terlihat jelas bahwa ini tidak boleh dilakukan dan ini tidak mau menghancurkan hidup kalian kayak gitu. Semacam itulah ya. Kalian tidak mau menghancurkan diri kalian sendiri dengan hubungan-hubungan yang toksik. Oke, aku lihat sekarang dari koneksi kamu dengan dia ya. Tidak, aku mau lihatnya satu-satu kartunya.
Oke, aku melihat dari situasi kamu dulu ya, ini situasi dia. Oke, dari situasi kamu saat ini, aku lihat kamu merasa menyesal ya, karena ngelihat hubungan kamu dengan si dia ini, eee, hubungan kalian itu tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang Salah satu di antara kalian ini mengalami suatu gangguan ketidakpuasan. Ada yang tidak puas, entah ini kamu ataupun dia. Ya, yang tidak puas dengan hubungan ini. Kemudian aku lihat juga di sini, walaupun kayaknya kamu melihat bahwa hubungan ini tuh kayaknya baik-baik aja sebenarnya, tapi ternyata di dalamnya itu tidak baik-baik saja. Entah apa yang ditutup-tutupi, entah apa yang membuat kalian merasa ini tidak baik-baik saja, tapi aku lihat di sini salah satunya yang mengganggu, oh sorry, yang mengganggu hubungan ini itu ya, yang mengganggu akhirnya kamu merasa ini tidak seimbang ya, tidak ada kepuasan di dalam hubungan ini karena kamu seperti salah memilih orang ya, kamu salah memilih orang. Jadi seperti ini, kamu kayak memaksakan kehendak seperti itu ya. Eh Kamu memilih dia, ya karena hanya sekedar, "Oh, dia duluan nih yang ngedatengin aku, ya udah deh," gitu ya. Akhirnya kamu mencoba untuk menyukai dia, gitu ya. Ini jadi kayak ada semacam pilihan yang impulsif, tindakan yang impulsif dari kamu, kemudian akhirnya ya entah dengan cara apa dia akhirnya kamu kecantol gitu ya, kamu, kebaperan akhirnya. Nah, inilah yang membuat kamu merasa tidak puas dalam hubungan ini, ternyata kamu salah memilih gitu. Kamu merasa bahwa kamu salah memilih, yang kamu kira akan baik-baik saja, bahkan kamu lihat bahwa hubungan ini ya fine-fine aja walaupun di awal tuh, mungkin kamu tidak pernah melihat sosok dia atau wajah dia seperti apa aslinya, kalian tidak pernah bertemu, kamu tidak tahu jelas dia ini siapa, tapi tahu-tahu kamu oke, karena mungkin gini, misal kamu itu dulu sebelum berkenalan dengan dia punya masalah besar nih, ya yang membuat kamu drop. Terus datanglah sosok si dia ini. Dia mungkin memberikan kamu kebahagiaan, mengembalikan senyummu kembali, bisa menghibur kamu, bisa membuat kamu bahagia, akhirnya kamu menerima dia. Dan akhirnya entah ini udah menjadi suatu komitmen hubungan ya, kalian sudah terjalin suatu komitmen atau hubungan ataupun masih PDKT-an atau masih perkenalan tapi kamu sudah menaruh hati ke dia. Nah, tampaknya kamu tidak terlalu mengenal dia ya, akhirnya di sini ada suatu masalah yang mengakar di hubungan kalian karena kamu tidak terlalu tahu dengan jelas dia ini sebenarnya siapa, seperti itu ya. Dia ini aslinya bagaimana, dia ini orangnya kayak mana gitu ya. Jadi kamu kayak kayak apa ya, cap cip cup semacam itu gitu. Akhirnya kamu ya eh, punya masalah dengan dia yang begini. Misalnya, ini kan dia kecanduan dengan sesuatu. Entah itu misalkan kecanduannya tentang apa misalkan nyari yang mudah aja ya, nyari yang mudah misalnya kecanduan game. Saking dia kecanduan game sampai lupa waktu, sampai lupa ngasih kamu kabar, sampai komunikasi kalian pun jarang seperti itu ya. Dan ini setiap kamu ngomong sama dia, coba dong kasih kabar kalau misalkan kamu lagi main game dibatasin dong waktunya dari jam sekian sampai jam sekian, kemudian komunikasi dengan aku gitu ya, kasih kabar kamu ngapain bla 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 bla. Oke, mungkin sehari terjalin komunikasi yang baik, 2 hari terjalin komunikasi, kemudian seterusnya tidak ada lagi, akhirnya kembali lagi seperti ini, akhirnya kamu kesal, akhirnya kalian bertengkar, akhirnya entah mungkin kalian berpisah akhirnya karena adanya ketidakpuasan di dalam hubungan ini, bisa seperti itu. Atau lebih parahnya lagi ya mungkin perselingkuhan atau apa, penipuan, kamu hanya dimanfaatkan secara keuangan, semacam itu ya. Oke, kita lihat dari situasi si dianya. Sedangkan dia ini orangnya itu memang selalu berhati-hati dalam mengambil keputusan. Dia tidak gegabah. Walaupun nih misalkan dia cinta, tapi kalau misalkan dia menurut dia belum
mengenal kamu banget, dia tidak akan mengatakan bahwa dia cinta kamu, bahwa dia ada rasa sama kamu, bahwa dia ingin berkomitmen dengan kamu. Dia tidak. Jadi dia benar-benar yang seteliti itu untuk mengevaluasi semuanya. Karena setiap aspek harus dia tahu dan harus dia sadari apakah itu sesuai dengan dia ataukah nanti itu akan mengganggu hubungan nanti ke depannya seperti itu. Jadi dia tuh orangnya memang yang hati-hati banget dalam mengambil keputusan ya. Dia harus menganalisa semuanya dari aspek apapun. Karena dia di sini itu mungkin orang yang sudah cukup dewasa ya atau berpengalaman di sini. Jadi sebenarnya dia itu tidak mau nanti ke depannya akan mengalami suatu masalah yang tidak bisa dia tangani. Jadi di sini untuk mencegah adanya konflik di antara kalian, untuk mencegah adanya masalah di ke depan, di kemudian hari, dia benar-benar mengevaluasi semua dari segala aspek. Dia akan sesuaikan dengan kemampuan dia. Dia akan sesuaikan dengan keinginan dia, dengan kriteria dia. Jadi dia nggak impulsif gitu ya, nggak impulsif yang asal comot kayak gitu. Nah, ini semua memang mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Bahkan nggak cuma sekarang, untuk kedepannya pun seperti itu. Gitu dia tidak mau hubungan ini akan berpengaruh ke depannya jadi malah tidak terkendali kayak gitu. Jadi aku lihat kalau dibilang cinta, orang ini cinta sama kamu. Cuman gini, dia berpikiran harus dia dan si pasangannya ini punya satu pemikiran yang sama. Kalau memang mau menjalin suatu hubungan atau berkomitmen deh dalam suatu pernikahan, itu kan nggak cuma makan cinta gitu ya. Dari segala aspek juga harus dipersiapkan, baik itu emosi, mental, kemudian keuangan, terus kesiapan dari keluarga, ya persetujuan dari keluarga, semua itu harus dia atur. Mungkin dia ini juga memang orang yang secara hidup itu memang teratur, bisa jadi ya, atau mungkin orang ini tuh ya sudah punya pengalaman seperti itu, atau mungkin dia ini ya sudah lebih dewasa lah ya pemikirannya, bisa jadi seperti itu. Jadi dia pengen semua ini itu tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari gitu. Jujur kalau dibilang perasaan cinta, yes aku lihat perasaan cinta itu dia ada, tapi memang dia masih pendam ya. Dia tidak mau mengutarakannya karena memang dia belum siap. Bahkan aku lihat di sini saking dia cintanya itu sampai dia frustasi loh, memendam perasaan itu sampai dia tuh stres banget ya. Kayak mana caranya agar dia bisa menunjukkan, agar dia bisa leluasa itu ya untuk berinteraksi dengan kamu, untuk mengungkapkan perasaannya, untuk menunjukkan perasaannya, ya untuk bersikap dengan kamu selayaknya orang yang saling mencintai seperti itu. Sebenarnya dia frustasi menutupi perasaan dia itu. Cuman gimana? Aku lihat di sini dia belum siap, gitu ya. Dan dia pun melihat dari sisi kamunya pun mungkin kamu belum siap ya, belum siap untuk diajak komitmen. Mungkin kamu orangnya terlalu polos, mungkin kamu orangnya impulsif, mungkin kamu orangnya itu apa ya, masih ceroboh ya, belum dewasa, mungkin seperti itu. Itu menjadi faktor-faktor analisa dia ya, kenapa dia ini masih belum bisa maju ke kamu, masih belum bisa memberikan kejelasan atau komitmen sama kamu seperti itu ya. Dan aku lihat juga kan dia pengennya itu kamu dan dia itu pada satu pemikiran yang sama dalam suatu hubungan atau komitmen kayak itu. Mungkin sedangkan kamu di sini orangnya ya itu tadi, mungkin kamu orangnya impulsif ya, mungkin kamu orangnya ceroboh, mungkin kamu orangnya itu apa ya, berpikirnya tidak panjang seperti itu ya. Intinya di sini dia tidak mau berkonflik nanti ke depannya bersama kamu yang tidak bisa dia tangani.
Dan memang sih tindakan dia ini ada positif dan negatifnya ya. Positifnya ya dia ingin mempersiapkannya untuk ke depan ya, agar ke depannya kalian punya hubungan tuh satu arah, agar tidak mengalami banyak konflik ya, seperti itu. Itu niatan dia, ya itu bagus. Itu persiapan bagi dia mulai dari sekarang. Tapi akhirnya dari sikap dia yang seperti ini menimbulkan ketidaksehatan dalam mental dia karena harus menahan emosi, harus menahan perasaan dia terhadap kamu. Bahkan dari menahannya emosi, perasaan dia, akhirnya dia ini nggak sehat secara mental gitu ya. Dan aku lihat juga dia tidak bahagia akhirnya karena tidak mengungkapkan perasaan dia ke kamu. Dan ini juga bisa mengartikan ya, Kak, dia memang ingin mencegah untuk atau menghindari konflik atau apa ya, stigma, argumen ya, argumen. Dan ini bisa jadi suatu pelarian diri dia ya sebenarnya. Kamu mungkin melihat ini kayak suatu pelarian diri dia agar um, apa ya, agar tidak tidak selalu beradu argumen. Sebenarnya aku lihat di sini kamu orang yang pemberani. Cuman kalau dia kan orangnya penuh dengan persiapan. Kalau kamu tuh apa aja hayu gitu. Apapun yang terjadi hayu kita lakukan aja, entah apa yang akan terjadi di kedepan harinya, di kemudian harinya, ya ayo kita lakukan. Seiring berjalannya waktu kita berproses seperti itu. Tapi kalau dia enggak, kalau dia semuanya harus dipersiapkan dari awal seperti itu ya. Jadi nggak ketemu-ketemu, akhirnya beda prinsip lah kalian. Dia pengennya apa, perfect ya, perfect nantinya di akhir, dan dia akan bersusah-susah mempersiapkannya di awal. Tapi kalau kamu kan pengennya berproses, sambil berproses, semua dilakukan sambil berproses seperti itu. Kalau dia tidak, akhirnya bedalah prinsip di antara kalian, justru malah akhirnya berkonflik di antara kalian, akhirnya ada perselisihan, akhirnya ada apa ya, kurangnya kepercayaan gitu ya, dari entah ini dari kamu ataupun dari dia, akhirnya kuranglah kepercayaan di hubungan kalian, akhirnya komunikasi kalian renggang, akhirnya komunikasi kalian buruk, akhirnya komunikasi kalian rusak, seperti itu. Dan dari sisi kamu aku lihat ada page of cup-nya reverse ya. Jadi mungkin kamu ini orangnya tertutup ya. Kamu orang mungkin introvert. Kamu orangnya mungkin juga bisa jadi pendiam. Kamu orangnya tidak terbuka dan orangnya itu masih pelin-pelan. Orangnya mungkin ya sedikit canggungan. Orangnya juga kamu itu gini, kamu akan melakukan sikap baik kalau misalkan orang itu memperlakukan kamu dengan baik, maka kamu akan baik sama dia, kamu akan terbuka sama dia. Seperti itu. Kamu akan merespon ya, merespon dengan membuka apa, akan terbuka juga seperti itu. Walaupun kamu akan melakukannya secara bertahap ya, secara bertahap. Cuman, terkadang kamu ini suka menunjukkan ketidakdewasaan secara emosional. Ya bisa jadi karena kamu ini orangnya impulsif. Sesuai dengan keinginan kamu aja baru kamu lakukan. Makanya kamu pengennya semua itu kamu lakukan sambil berproses ya. Semuanya akan berproses sambil kamu lakukan. Seperti itu ya. Dibuktikan dengan adanya apa ya, ledakan emosi dari kamu ya, ketika dia punya prinsip seperti ini ya, prinsip dia adalah mempersiapkan segalanya, sedangkan kamu prinsipnya ya kita jalanin aja sambil berproses kayak gitu, bertahan karena namanya sambil berproses. Nah seperti itu ya, akhirnya kadang beda prinsip, beda pemikiran, akhirnya kamu kadang suka kepancing emosi ya. Akhirnya kamu terkadang suka ngerasa tidak nyaman dengan dia, merasa tidak aman dengan dia. Kamu kadang suka kebingungan gitu ya. Mungkin juga kamu orangnya polos, jadi kamu kadang suka uh, tidak tahu arah, tidak tahu tidak tahu arah seperti itu. Kamu suka kebingungan. Jadi di sini ya, dalam hubungan itu tidak harus selalu menyalahkan pada pasangan. Cobalah introspeksi pada diri sendiri. Terkadang pasangan berperilaku menyakitimu itu juga efek dari perbuatanmu gitu ya. Kalau kamu ya memang mungkin orangnya seperti itu, atau mungkin kamu ini sebenarnya lebih muda dari dia. Jadi kamu belum banyak berpengalaman, kamu belum punya apa ya? Belum punya
wawasan gitu ya, wawasan tentang hubungan seperti itu. Oke, kemudian Page of Swords. Dan terkadang kamu juga di sini ya cukup kejam sih kalau menurut aku. Kenapa? Karena Page of Swords ini kamu bukan mempermainkan, lebih tepatnya tuh kamu orangnya kalau misalkan kamu udah nggak ngerasa aman, udah ngerasa nggak enak, nggak ngerasa nyaman dengan seseorang ataupun dengan siapapun, bahkan tentang dengan pasangan. Kalau kamu udah nggak ngerasa nyaman, kamu akan diam. Kamu tidak akan menunjukkan, bukan, kamu tidak akan menjelaskan kenapa kamu diam. Apa yang membuat kamu marah, kamu tidak akan mengutarakannya, kamu tidak akan menjelaskannya, tapi kamu justru langsung deep, ya langsung diam, ya langsung nggak ada reaksi, dan kamu menunjukkan kamu seolah-olah tidak peduli lagi, kamu menunjukkan kamu cuek, yang masa bodoh, dengan orang yang membuat kamu merasa tidak aman atau membuat kamu merasa tidak nyaman atau membuat orang yang membuat kamu merasa sakit hati seperti itu. Inilah yang membuat akhirnya si pasanganmu ini kebingungan, dia paranoid. Aduh, kenapa nih kamu kok bisa begini? Apa salahku? Apa yang membuat kamu gini? Apa aku melakukan kesalahan kayak gitu ya? Akhirnya dia yang paranoid sendiri, dia bingung. Akhirnya ini seperti suatu permainan pikiran yang kamu buat dalam hubungan gitu ya. Akhirnya dia paranoid, akhirnya dia bingung harus berbuat apa, takut dia melakukan ini salah sama kamu, justru malah akan lebih parah ngehancurin hubungan kalian, akan lebih parah apa pola pola pikir kamu akan berbeda lagi nanti dengan dia, akhirnya lebih bertengkar lagi di antara kalian. Nah, dari diamnya kamu ini membawa beban di pikiran dia, bahkan di hubungan ini, akhirnya menimbulkan beban emosional juga, ya menyebabkan konflik akhirnya, ya. Karena di sini dia terlalu paranoid, bingung dia harus berbuat apa. Akhirnya di sini adanya ketidakharmonisan, adanya komunikasi yang tidak baik. Dan aku lihat juga sebenarnya ini kayak bentuk pembalasan dari kamu ke dia gitu ya. Ketika kamu beda perspektif atau beda pemikiran dengan dia, atau kamu merasa tersakiti oleh dia, kamu merasa tidak nyaman dengan dia. Ini cara kamu untuk membalas dia. Kamu tidak mau banyak omong, kamu tidak mau banyak action, tapi cukup diam. Nah, itu justru membuat orang itu kayak dibombardir dengan sesuatu yang nggak nyata, kayak gitu loh. Kayak dia bertarung dengan hantu, gitu ya. Apa nih yang harus aku lakukan? Siapa musuhku? Apa salahku? Apa yang harus aku lakukan? Dia bingung. Ya, justru inilah cara terkejam dari seseorang dalam bertindak untuk merespon sesuatu yang apa ya, yang berkonflik kayak gitu ya. Dengan cara diam 1000 bahasa, tidak peduli, cuek, acuh seperti itu. Dan aku lihat di sini dia menderita loh dengan sikap kamu yang seperti ini ya. Dan aku lihat juga dia akhirnya kecewa, menunjukkan kecewa ya dari apa? Dari perubahan kamu ini terhadap hubungan kalian gitu. Ya, ya aku tahu ini juga akibat kekecewaan kamu dari sikap dia, dari tindakan dia yang tidak tidak sinkron dengan kamu. Dan ya apa ya? Bisa jadi di sini ada keegoisan dari kamu atau mungkin dari keegoisan dari kalian. Mungkin kalian sama-sama berpegang teguh pada pendirian kalian masing-masing. Akhirnya di sini kalian sama-sama egois. Tidak ada yang mau mengalah karena kalian berpegang teguh pada prinsip masing-masing. Seperti itu. Ya, coba jangan menyalahkan si dia. Coba pikirkan dari kamu, apakah kamu egois ketika dia punya prinsip itu hak dia. Cobalah untuk kamu mengerti, karena dalam hubungan itu bukan memenangkan prinsip, bukan memenangkan ego, tapi di sini siapa yang mau untuk menyesuaikan dengan pasangan. Itulah hubungan, ya. Jangan memaksakan kehendak kita terhadap pasangan, itu tidak akan ketemu gitu ya. Page of Sword ya, lebih serem sih ini ya. Karena enggak ya, diam 1000 bahasa tuh gimana kita harus menyikapinya. Tapi itu ya memang andalan kamu sih ya. Andalan kamu dalam memerangi dia gitu ya.
Dan aku lihat di sini ya, mau masalah apapun, apapun yang pernah terjadi di antara kalian, bahkan sampai mungkin lost contact, pernah kalian lost contact, mungkin hubungan kalian sering on off. Aku lihat di sini dia tetap memilih kamu. Ya dia terus kembali ke kamu, dia balik lagi ke kamu, dia datang lagi ke kamu. Aku lihat di sini. Ya, karena di sini dia memang cinta sama kamu, dia serius sama kamu. Cuman memang cara dia itu memang butuh persiapan. Dia nggak bisa prosesnya seperti kamu yang harus berjalan sambil berproses. Dia tidak bisa, dia harus mempersiapkan segalanya baru dia bisa yakin. Ayo, gitu. Dia bertanggung jawab, ya bisa jadi dia ini seorang maskulin, kamu feminim. Makanya dia punya tanggung jawab untuk meyakinkan bahwa dia harus bertanggung jawab, dia punya tanggung jawab yang penuh gitu. Jadi dia harus bertanggung jawab atas tanggung jawab yang penuh yang harus dia pegang nantinya. Kayak gitu, maksud nggak? Kayak gini loh, misalkan ya kalau misalkan dia laki-laki ya, laki-laki itu kan nantinya menjadi seorang kepala rumah tangga. Nah, dia harus mempersiapkan itu sebagai kepala rumah tangga, nggak mungkin dong dia harus mengemis-mengemis sama kamu, harus kamu yang bekerja dan dia yang akan numpang hidup sama kamu, kan enggak. Itu justru akan menghancurkan harga diri dia. Beda ya kecuali kalau memang kalian sudah punya kesepakatan seperti itu. Tapi kalau aku lihat di sini, dia ini manly gitu ya. Dia gentleman, dia nggak mau yang terlihat bahwa dia ini numpang hidup seperti itu. Jadi di sini aku lihat dia memang ingin menunjukkan bahwa dia punya power, dia bisa loh menunjukkan bahwa dia mampu untuk kamu beri tanggung jawab atas hidupmu seperti itu ya. Jadi aku lihat di sini masalah apapun dia akan balik lagi. Kemudian dia akan mencoba untuk menyelesaikan setiap masalah yang pernah terjadi di masa lalu kalian, dan itu aku lihat akan terselesaikan ya. Bahkan di sini aku lihat akan memiliki masa depan yang sukses bersama kamu ya. Dia akan mencari titik masalahnya di mana, dan dia di situ akan mencoba menangani masalah-masalah inti di dalam hubungan ini, misalkan tentang perselingkuhan. Oke, dia akan datang lagi dengan sesuatu yang dia sudah terlepas dari apapun yang di masa lalu dia dengan perselingkuhannya itu gitu misalkan ya. Jadi apapun masalah di antara kalian di sini, ketika dia datang berarti dia sudah menyelesaikan dengan masa lalu dia seperti itu. Dan di sini aku lihat dia akan segera action ya. Dia segera akan melakukan hal-hal yang selama ini dia tahan-tahan, yang selama ini hanya dia pikirkan aja. Misalkan, nih kalian kemarin berpisah nih, karena misalkan karena perselingkuhan ya. Oke, berarti sesuatu perselingkuhan itu udah dia selesaikan nih, karena di sini ada the star seperti itu. Dan dia mungkin berpikir ya kemarin-kemarin, apakah keputusan aku ini salah? Aku harus balik lagi ya sama dia, sama si kamu ini, misalkan. Karena kok perasaan aku ternyata ya cuman sama kamu, pikiran aku ya selalu tertuju sama kamu gitu. Apakah keputusan aku ini salah? Nah, oke, selalu dia berpikir seperti ya, keputusan aku salah, aku salah. Akhirnya dia berhenti dengan si selingkuhannya, akhirnya dia datang lagi ke kamu yakin dengan keputusannya seperti itu, dan dia akan bergerak menuju ke kamu seperti itu ya. Jadi dia tidak mau lagi menggantungkan hubungan kalian, tidak mau lagi bermain-main seperti itu, The Hangman. Karena The Hangman ini menunjukkan bahwa dia tidak mau lagi sok-sokan berkorban demi cinta gitu ya. Dia gini kan, dia punya prinsip yang seperti itu tadi aku bilang, dia butuh persiapan, sedangkan kamu harus berproses sambil berjalan gitu. Dan aku lihat di sini kan dia tidak mau berkonflik dengan kamu ya. Akhirnya agar dia tidak berkonflik dengan kamu, ya udah biar kamu tidak marah-marah terus, agar kamu tidak stres terus, agar kamu tidak berkonflik, tidak marahan terus sama dia, ya mungkin dia akhirnya mengambil langkah mundur untuk pergi dari kamu. Itu alasan dia ya, itu cara dia ya, itu pola pikir dia, pandangan dia, agar kamu tidak selalu tersakiti sama dia. Pola pikir dia seperti itu, akhirnya dia pergi atau dia mencari yang baru gitu. Karena menurut dia juga merasa seperti dia tidak dihargai ketika kamu berprinsip seperti ini, kamu memegang teguh prinsip kamu seperti ini. Dia merasa kamu tidak menghargai dia. Akhirnya ya udah, dia carilah yang baru. Akhirnya dia mungkin berselingkuh. Misal ya seperti itu ceritanya.
Ya oke, seperti itu. Tapi ternyata dia berpikir salah karena di sini ada the star, ya. Kemudian akhirnya the hangman di sini keluar, tindakan apa yang selama ini dia pikirkan, ya yang tidak dia lakukan akhirnya dia lakukan di sini. Ya, dia tidak mau lagi berpikir dia harus berkorban demi cinta, tidak, tapi dia harus membuat hubungan kamu dengan dia berhasil. Hubungan kamu dengan dia ini seimbang. Dengan cara apa? Ya datang lagi ke kamu, ya, melawan lagi apa namanya masalah ini, dia menyelesaikan masalah ini di antara kamu, ya. Cuman kita nggak tahu ya, namanya sifat orang, mungkin bakalan terulang lagi, ya sampai entah kapan deh, ya sampai Tuhan merestui agar ini tidak terulang-terulang lagi. Tapi itu juga harus sesuai dengan tindakan kalian. Kalau misalkan kaliannya tidak mau untuk merubahnya, ya maka ini tidak akan terjadi, tidak akan terjadi perubahan, mungkin akan terus-terusan seperti ini, terulang lagi, seperti itu ya. Makanya di sini ada the mirror, ada karmic relationship, ya. Berarti kaliannya sendiri yang tidak mau bergerak untuk berubah, entah ini dari dia ataupun dari kamu, gitu ya. Jadi inilah koneksi dari kalian. Aku lihat di sini nanti dia akan datang lagi ke kamu untuk memperbaiki hubungan kamu lagi dengan dia. Dia ingin hubungan ini seimbang lagi, seperti itu. Tapi memang dia harus mempersiapkan segalanya. Ingat, orang ini memang dalam segala hal keputusan dia harus dia persiapkan terlebih dahulu sebelum dia bertindak. Dia tidak bisa melakukan sesuatu dalam proses berjalan, gitu dia nggak bisa. Dia harus mempersiapkannya. Setelah dia yakin ini cukup untuk bertindak, maka dia akan segera bertindak. Seperti itu ya. Makanya di sini yang keluar the hangman-nya reverse, ya. Karena dia harus mikirin nih caranya, taktiknya, modalnya, strateginya harus gimana, apa yang harus pertama dilakukan. Nah, seperti itu, ya. Ini orang yang penuh dengan persiapan. Seperti itu, penuh dengan berpikir. Dia selalu berpikir dan berpikir. Seperti itu ya. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada zodiak dari Aquarius. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.